ibaratnya gini bang, ke apa, kedewasaan atau ya kematangan nanti adalah ketika kamu sadar kamu nanam pohon yang makan buahnya itu bukan kamu tapi orang lain, cucu kamu cucu. kali nanti Iya. atau anak kamu. Mas nggak bisa ngelihat tuh orang rumahnya bagus, tapi Mas nggak tahu di dalamnya apa hangat apa enggak. ada prahara atau enggak. Iya. Terus apa namanya? Saya pernah mau touring, Mas. Saya aja. Ini aneh banget bang. Saya mau touring nih besoknya. Saya naik Gojek. Kalau nggak salah biasanya kalau Gojekan tuh entah habis meeting atau apa gitu kan. Di Gojek dia bilang gini, Bang, nih saya ajarin sholawatan deh. Ntar abang pegang kalau abang besok jalan. Kok dia tahu? Iya. Aneh. Dia bacain sholawatnya gitu. Terus saya hafalin gitu. Udah bisa ya. Pokoknya pegang ini ya besok di jalan gitu. Ada aja bang kayak gitu-gitu Mungkin nih. dia pernah ngeliat lu. Iya di kali. feed-nya. Oh, ini abang yang Wah, abang yang naik chopper emas nih. Iya. Dia mau tanya langsung kan. Bang, ini Riku ya. Sholawatin nih bang. Iya betul. Udah kemana aja terus paling Nah itu alhamdulillah bang. Itu bang makanya apa ya? Kalau berdoa atau kalau pengen sesuatu kali aja itu Allah yang naro. Udah pasti sih. Jadi Allah naro tuh rasa ingin itu. Jadi saya pernah gini bang ngebatin. Saya suka ngeliat gambar. Jadi di kepala tuh saya kebayang-bayang tempat kayak padang savana, padang rumput, bukit-bukit, jalanannya di tengah bagus. Ini di mana ya? Kok kebayang terus ke mimpi-mimpi. Saya ingat di Sumbawa ternyata ngeliat foto-foto nggak sengaja. Wah, kok pengen ya ke sini. Alhamdulillah bang. Jadi saya pernah tahun 2018 ngebatin gitu. Tiba-tiba dapet jalannya tuh lah sama brand Cleveland. Pernah dengar nggak Cleveland di Bintaro dulu ya? Iya. Membarinta gitu-gitu timnya. Saya dari Bali bawain Cleveland sampai ke Larantuka kalau nggak salah. Jadi nyebrang-nyebrang antar pulau gitu tuh. Larantuka timur ya. NTT. Jadi NTB, NTT. Sudah deh. jauh gitu. Kayaknya itu sih paling mentok jauhnya. Soalnya kemarin sempat balik juga berapa bulan yang lalu lah gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan balik lagi ke Larantuka. Terus dilalahnya ketemu sama ibu asuh saya yang dulu nampung saya pas di sana gitu. Jadi saya pernah tinggal di desa namanya Desa Bena kalau nggak salah ya, nginep. Terus saya trip kemarin datang lagi. Terus kan ada sambutan tuh. Iya. Terus saya tiba-tiba ngebatin. Jadi inget mamanya namanya Mama Eri. Terus lagi dikalungin gitu saya nanya, Mama Eri masih ada gitu. Oh masih ada yuk, langsung dianterin ke rumahnya. Mama Erinya masih ada. Masih, oh ini yang waktu itu ya gitu sebelum pandemi kan. Udah cerita-cerita. Dan di situ saya sadar lagi bang. Bener ya. Rezekinya ini nih gitu. Maksudnya apa ya? Wah, itu mahal banget bang rasanya kayak nggak bisa dibeli pakai duit lah gitu. Nggak ternilai. Dipeluk sama orang jauh yang kan hitungannya bukan saudara darah ya, Iya, bukan tapi saudara ketemu di jalan gitu. Mama, apa kabar mama gitu. Kenapa SMS saya nggak dibales gitu? Nomornya hilang gitu. Macam-macam lah gitu, cerita-cerita gitu. Jadi ya alhamdulillah bang. Ya berkahnya ya gitu-gitulah gitu. Iya, barakallah ya. Barakallah. Barakallah. Ya ini apa namanya? Yang tadi lu bilang ya berarti kita harus banyak-banyak apa sih ngucapin yang positif ya. Iya bang, apa? Kalau kata pernah baca ini nggak sih bang? Bahkan ada buku psikologi. Mulutmu harimau. Apa yang kita ucapin nanti pasti bakalan kejadian tuh. Nah saya tadi barusan aja dari sini dapat gambaran gini bang. Kita tuh di jalan kayak orang naburin apa ya? Kalau naburinnya bunga, kita ngelihatnya bunga terus bang. Naburinnya bibit bunga nih bang. Iya. Nah, ibaratnya gini bang, ke apa?
kedewasaan atau ya kematangan nanti adalah ketika kamu sadar kamu nanam pohon yang makan buahnya itu bukan kamu tapi orang lain, cucu kamu Cucu. kali nanti Iya. atau anak kamu kali gitu. Nah, jadi berat kayak saya lagi berusaha ngelatih diri buat bukan ngelakuin kayak gini bang, bukan berarti saya nolong orang biar saya dapat balik gitu, tapi ya saya memang ikhlas. coba aja buat taburin aja bibit bunga itu gitu. Nanti masalah nanti yang ternyata yang nikmatin bunganya orang Bukan lain yang kita. lagi lewat di jalan gitu, itu mah udah, dan itu pun semua udah di luar kendali kita kan. Oh iya benar. Tapi percayalah Allah pasti ngasih yang terbaik. Ngasih yang lah, terbaik. Gitu. Amin. Kalau niatnya baik, insya Allah niatnya baik ya bang ya. Iya. Bang kesini kita silaturahmi malam ini ada bang Yuri, bang Muhammad. Tapi gue juga sama sih Mar, emang tadi kalau lu misalnya ngeliat gua, wah ini Bang Eko nggak bisa, justru di guanya gue pengen ketemu Omar deh. Iya kan, ya? nggak boleh kan. Jadi kayak yang tadi lu bilang tangan, ini dijadiin satu. Iya, Oke, diatur. di satu sisi lu asumsi tipisnya nggak bisa kayaknya ke sini. Tapi yang justru dari guanya Malah pengen yang ketemu buka dia jalan, nih nanti nih, iya. nggak tahu kapan nih. Iya, nah itu bang apa? Jadi apa ya? Kayaknya saya pelan-pelan sadarin ya. Kadang itu tuh jadi orang yang apa ya? Jadi gini sih, dulu saya selalu paksain kan. Jadi kayak saya ternyata silaturahmi pun nggak bisa dipaksain gitu. Iya. Dulu saya sempet sampai apa ya, badan sempet sakit lah gitu. Tipes. Karena saya paksa, bukan tipe sih, lebih ke kayak badannya udah Capek. udah minta istirahat aja lah gitu. Terus di situ saya sadar, wah kayaknya saya terlalu maksain kehendak lah gitu, pasti ketemu. Jadi gini bang, saya kalau misalnya dulu datang ke satu kota, sebisa mungkin semuanya tuh disamperin. Iya. Tapi sekarang saya punya pegangannya gini, jadi saya berusaha mungkin datang ke satu kota, siapa yang duluan ngubungin atau tahu duluan, saya coba samperin gitu. Iya. Atau lebih ke gini aja sih, kayak misalnya gini bang, kemarin ke rumah aji saya di Bali gitu. Saya berapa kali paksain nggak sempet bilalangnya datang pas purnama bang. Jadi kalau di Bali tuh pas purnama ada upacaranya gitulah. Jadi saya sempat ikutan upacaranya juga gitu. Jadi kayak apa ya, kayak wah di situ saya sadar, wah ternyata kadang Dikasih manusia momen ya. berkehendak, Tuhan rencana lain lebih bagus momentum. manusia Manusia berencana, boleh berencana, Tuhan yang tapi menentukan. Tuhan yang menentukan ya. Iya. Itu dah. Hah? Itu dah. Ini cuma apa sih? Tapi itu emang nambahin rambut ditirakatin ya bang ya? Syarat dari Rambut syarat enggak sih? dari dukun ya? Dia apa sih. ngelmu Enggak sih, jadi dulu waktu sekolah cita-citanya pengen jadi rocker. Bajunya aja ben-benan, cuma nggak sampai, jadi rambutnya aja yang Bang abang, dipanjangin. tapi abang tetap rocker sih bang di mata saya bang. Tetep rocker ya. Menurut saya tuh abang yang abang lakuin di bengkel tuh rockstar juga lewat bang. Rockstar aja nggak bisa deh. Itu Nyetel abang karbu. manggung setiap hari bang di pertigaan jalan itu. Bener ya? Iya bener. Tiap hari konser ya. Orang dari Tugu seberang pasti nontonin. Nonton bener. Saya kalau di lampu merah juga suka ngecengin bang, kan suka ada trail XL, model-model XL. Iya gitu. banyak. Cakep nih, cuman galak banget nih gini. Buat orang ini konservatif nih. Konservatif. Tapi saya senyumin kan bang. Senyum. Iya. Nah itu. Mata orang ngeliat Indonesia. Jadi Tapi lu emang salah satu ini ya. Yang mana dulu ya? Kalau yang tadi gua bilang kan banyak nih. Ya, lu kan berarti kan udah selebgram gitu ya. Iya, kagak lah bang, Selebgram buset. lah maksudnya. Kagak Jadi kan lah bang. saya kan Masya nih orang Allah, awam ya. tabarakallah. Kan banyak nih beberapa tokoh-tokoh sering lewat, cuma memang lu yang sendiri yang senyum. Iya, yang lainnya tuh Kagak bang. yang lain tuh kecut ketemu kecut nih. Kecut gua kecut nih. saya punya guru bang almarhum ya, namanya bang Adi Paloh tuh. Rumahnya situ bang, Karangtengah, Bona Indah, sampai meninggal di situ. Jadi sebelum meninggal suka kayak gini nih, kita nongkrong gitu, kopi hitam, ngerokok, ngaji lah kita, ngaji kitab kadang. Dia salah satu ilmu yang dia tinggalin nih sebelum meninggal, dia cuma ngomong, Mar, orang tuh cuma pengen disapa kok gitu. Gila ya, ilmunya simpel banget ya. Iya. Orang tuh cuma pengen disapa loh Mar. Itu sebelum meninggal tuh bang. Orang tuh cuma pengen disapa, jadi lu usahain sebisa mungkin yang nyapa duluan gitu.
karena ya ibaratnya kalau pahala-pahalaan nih, pahalanya lebih gede yang nyapa duluan daripada yang bisa yang nyapa balik gitu katanya. Gitu. Cuman kan untuk melalui untuk seseorang bisa senyum ke semua orang di jalan, nah, ya ibaratnya kucing juga saya senyumin bang, gitu. Itu kan butuh proses kan gitu, butuh proses panjang lah gitu. Nah saya bahkan sempat berteori begini bang, jangan-jangan sebenarnya semua orang itu saling bertegur sapa dan saling senyum, tapi karena dia tidak disenyumi balik, akhirnya pelan-pelan dia hilang lah rasa ingin menyapa dan senyumnya itu. Nah, di antara orang-orang itu saya maksain diri buat jadi yang tetap senyum, Bang. Dikira gila-gila deh gitu. Kenal nggak kenal tetap senyum ya? Tetap senyum. Tapi ternyata berkahnya banyak banget, Bang. Gitu. Alhamdulillah kita ketemu kayak gini kan udah, wah, ya Allah ini dalam hati kecil saya ini udah, ya Allah makasih banget nih ketemu Bang Ekonya dalam suasana yang kayak gini. Kalau lagi di bengkel lagi runyam kan beda, ya kan. Ngapain sih nih bocah nih nongkrong gitu ganggu. Tapi kan gini udah ada bridgingnya dulu, kenalan lewat Bang Juri. Bang Juri nih, Bang. Selama saya kenal Abang nih, Bang. Selama kita bertegur sapa, Bang Juri juga dapat passive income dalam bentuk pahala, ibaratnya kebagian juga yang kenalin kan soalnya. Amin. Dapat berkahnya lah gitu. Jadi besok saya senyumin Abang nih di pertigaan bengkel. Abang senyumin balik, Bang Juri tiba-tiba dapat transferan. Afiliat ya berarti. Iya, afiliat. Ada yang transferin gitu. Iya bener Jur. Gitu dah. Nah, guru-guru saya nih Bang kayak di Jogja gitu. Pegangannya gitu Bang, rezeki tuh dari situ Mar. Nah dia bilang gini, kalau mau bejo gimana ya ilmunya gitu, kalau mau beruntung gimana ya. Orang mah kalau misalnya mau dapat uang cepet mah bisa gitu, tapi kalau mau berkah gimana Mar gitu caranya. Nah dia bilang gini Bang, silaturahmi yang penting, Mas udah kenal saya, kita rawat, kan yang susah ngerawat ya Bang. Bener. Kenalan gini mah cepet Bang, langsung akrab juga bisa. Cuman masalah kita tetap bisa komunikasi tanpa ada kepentingan. Nah saya selalu jadi instrumen saya gini Bang. Kalau hati saya udah bilang, kok nih nggak enak ya, bukan nggak enak, pikiran saya udah mulai jelek nih ke orang ini kenapa nih dia mulai nggak kontak-kontak saya, atau kok udah hilang kabarnya, saya coba tegur duluan. Nah, gitu. Kirimin lah ini bako gitu, lagi pengen bako, kirimin. Nah saya suka dapat rezeki dari gitu-gitu tuh Bang, kirimin beras dari yang 10 tegur kilo sapa ya gitu. Kirimin lah beras gitu atau apa lah. Iya gitu. Tapi berarti lu ini ya, kan kalau di motoran kita nggak tutup mata lah ya, banyak yang negatif gitu ya. Tapi kalau lu kayaknya ceritanya dapet yang bagus-bagus nih. Kayak gini Bang, Abang pernah gini Bu? Abang suka naik gunung nggak Bang dulu Bang? Hampir dilarang sih dulu. Sama bokap ya? Iya. Jadi gini Bang, jadi kalau kita naik gunung nih Bang, saya tuh misalnya gini Bang, saya naik gunung sama orang kan udah beraneka ragam nih. Ada orang yang mistis banget, ada orang yang alam banget, ada yang orang ebit GAD banget, ada yang one fals banget gitu kan. Nah, saya sempet naik gunung sama orang yang mistis banget Bang. Mar, itu apa tuh putih-putih tuh? Nah, si putih-putih itu saya tangkapnya sebagai energi negatif dari tempat. Nah, saya pernah diajarin, kita nur kan kita tuh percikan Nur Muhammad kan. Ini semua alam semesta nih, sampai motor tuh percikan nur. Nah, kita tuh ada cahaya kan di dalamnya. Nah, si negatif tuh kayak lubang hitam yang bisa ngedot gitu. Nah, saya nggak pernah mau dengerin. Jadi, nah orang-orang yang kayak gitu di belakang saya itu punya sugesti ke arah sana tuh Bang. Kayak bahwa nih negativitas tuh di mana-mana gitu. Macam-macam bentuknya. Nah, sedangkan saya pegangannya di antara yang negatif memang pasti ada, karena emang ini ya motor mah kalau misalnya positif doang kan kagak ada negatifnya enggak lah kan ada gitu. Apinya. Nah saya mau jadi yang kabel merahnya Bang gitu. Berdoa untuk menjadi kabel merahnya deh gitu. Makanya lu jauh tuh ya, kan biasanya kalau anak motor kan mabok gitu. Ngalamin juga lah. Ngalamin juga, cuman memang juga, karena lu ada apa sih
ada bisa ini ya, maksudnya ini jangan terlalu Bang, dalam kalau nih. sekring tuh di kabel negatif apa positif sih, Bang? Sikring positif. Di positif ya. Iya. Pantesan saya suka korslet juga, Bang. Kadang suka putus juga sekring. Bagus berarti dia. Kalau kayak kita Kel, udah nggak pakai sikring, pakai kabel gede. Saya Habis baru sadar itu tuh. bakar. Oh, sekring tuh di kabel positif ya? Positif. Jadi saya ada momen-momen di mana saya nggak, saya cerita aja deh, Bang. Saya Iya. ada momen-momen saya nggak kuat ketemu siapa-siapa, Bang. Cuman alam yang bisa Balikin Nah, dulu saya nggak tahu cara ngebuangnya. Mm-mm. Kayak, nih saya mesti kemana nih gitu. Akhirnya ketemu guru. Saya pernah ngaji juga di Sukabumi gitu. Sambil motoran tuh. Sambil motoran terus dia, ya pokoknya saya banyak belajar lah gitu. Akhirnya penyeimbangnya ya cuman agama gitu. Benar. Gitu. Kalau dosis saya mau naikin dikit ya ke alam lah, sesekali mandi di curug atau berenang di laut gitu. Kan apa bagus kan si air asin tuh buat ion-ion negatif. Ya buat apa sih kalau ada burik-burik? Iya, cuman kalau motor Burik-burik jangan tuh rontok ya. konsep ntar karat kayak gitu. Iya, Itu dah. Iya benar-benar. Jadi kita harus ini apa namanya bisa ya bedain lah, ada yang negatif jangan terlalu inilah. Nah, saya banyak bergurunya dulu sama salah satu yang ngajarin tuh Vero tuh, Bang Bor. Jadi saya selalu gini, Bang, kan dulu saya kemana-mana nemenin dia gitu. Iya. Kayak acara saya nemenin gitu. Dia nongkrong sama yang senior saya nemenin. Itu aneh tuh, Bang. Jadi kita duduk nih ngerokok, ngobrol gitu. Nah, dalam perbincangan kayak gini ada satu nih, Bang, nyeletuk nih. Mm-mm. Kayak ngomongin orang yang gak ada di situ. Iya. Ngomong gitu. Gibah, Si gibah ini ya. gini nih gitu. Itu saya nggak tahu dia sadar apa enggak ya. Dia refleksnya selalu gini, Mar, ngerokok yuk gitu. Cabut gitu. Atau kadang saya nggak sadar, kalau saya lagi nggak sadar gitu, lagi ngelihat ke orang itu, sadar-sadar tuh si Bor udah cabut gitu. Saya ngikutin lagi akhirnya gitu. Saya nggak pernah nanya sih kenapa, cuman akhirnya kayak gitunya ketanam, Bang, ke saya. Jadi maksudnya gini, ya kalau di pengajian nih, Bang, kan misalnya saya ngaji gitu ya, saya diajarin gibah itu kata dasarnya dari goib tuh yang nggak ada. Nah, kalau misalnya lu ngomongin Ya nggak ada. yang nggak ada di sini, dalam majelis ini kita ngomongin itu udah gibah gitu. Nggak yang gibahnya doang, yang ada di majelis itu juga kena dampaknya. Kena gitu. semuanya. Nah, jadi terus saya apa Bor ngaji dulu. Iya, cuman maksudnya gitu, Bang. Akhirnya jadi gini, Bang, itu ilmu keren banget, Bang. Jadi secara nggak sadar ketika kita membicarakan yang goib itu tuh kayak ada orang nyebarin racun dalam sebuah majelis, dalam sebuah lingkungan gitu. Iya. Akhirnya lu kena juga. Akhirnya ya. lo kena juga. Biarpun cuma denger deh, nggak ikutan nyulut lah gitu. Nah, saya mulai sadar ternyata kerunyaman pikiran, ketidaktenangan kita tuh dari situ asalnya gitu. Kita mungkin ada di lingkungan itu. Tapi ya guru saya ngajarin lagi, Mas. Kan kalau di Islam ada namanya uzlah tuh, Bang. Pernah dengar nggak uzlah? Belum lagi. Uzlah tuh jadi kita kayak bukan kayak berhijrah lah dari satu tempat. Kayak kita menyendiri dulu ke break dulu dari sebuah lingkungan. Guru saya bilang gini, Mar, kalau kamu menjalani hal itu jangan pernah anggap racunnya ada di lingkungan tersebut. Bukan orang lain yang beracun, tapi kamu nggak pengen ngeracunin tempat itu. Jadi ngerti nggak, Bang? Kita tuh nggak pernah naruh pandangan negatif ke orang gitu. Jadi tumpuannya jadi gini, Bang, kayak kalau misalnya tumpuannya masih kita salahinnya ke orang terus, yang di kita nggak selesai gitu. Iya, muter aja. Jadi kayak salahnya di kita kok gitu. Makanya kita begitu gitu. Jadi kita terlalu musingin orang lain. Nah, dibilangin katanya salah satu penghapus dosa atau ya salah-salahnya kita gitu ya berbuat baik gitu. Berarti apa, Bang? Buat nyiapin jalan pulang kan gitu semua. Iya. Kan. Karena proses ngumpulin bekal, saya mulai sadar pas di jalan itu, Bang. Kok gini ya? Saya ketemu Abang di persimpangan jalan sekarang kayak gini. Kok kayak lagi touring, tapi ini touringnya touring kehidupan gitu. Kita tukeran bekal nih, Abang punya Mar nih, ada oli samping nih, pakai aja. Mar, Bang nih saya juga ada nih busi, pakai deh, Bang. Gitu kan, kayak gitu kan. Iya.
Ntar businya kepake buat abang buat lanjut lagi, olinya juga kepake buat Kepake saya buat buat lanjut. campuran. Jadi iya, jadi kayak kehidupan ternyata kayak touring buat kita buat pulang. tapi buat pulang. Iya, karena sesungguhnya hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Saya baru sadarnya pas pandemi, Bang. Jangan ketawa lu, ini bener ini. Awal mula saya pernah ditinggal sahabat saya di Malaysia, Bang. Itu saya nangis kejer, Bang. Wah, pertama kali nangis. Motoran, sahabat motoran. Pertama kali nangis lah, kejer di depan. Bilalahnya saya dapat kabar meninggalnya tuh pas saya lagi di rumah orang tua saya. Saya nggak pernah nangis. Maksudnya ya kalau udah gede kan nggak pernah nangis ya. Saya akhirnya kejer tuh, Bang, di situ. Di situ saya sadar itu yang abang bilang. Kita kadang kalau udah kelamaan kecemplung di dunia, kita tuh Lupa. kayak bakal hidup selamanya rasanya gitu. Lupa. Nah, awal mula kesedihan, kegundahan, kesetresan gitu, ketidakbersyukuran tuh karena kita terlalu jauh dari kematian gitu. Padahal tiap hari kita tuh makin dekat. Paling dekat, yang paling dekat itu paling dekat, paling pasti. Iya. Tiap Jadi gini ngobrolnya, cuman itu kan nih kita. Alhamdulillah ya kita dikasih hobi yang seru lah gitu, Bang. Biarpun pas saya berguru sama orang-orang yang hobi mancing, sama juga silaturahmi kan, masalah silaturahmi. Tapi mancing juga lu nggak? Belum nih, Bang. Belum. Kemarin kita bisa ngomongin juga mancing tuh kayaknya. Tapi bener, ini di luar ekspektasi gue loh, cerita-cerita lu tadi nih. Iya, Bang. Iya. Tadinya mau ngeceritain apa, Bang? Oh, gue pikir lu anak motor yang mabuk-mabukan, pesta miras gitu kan ya. Iya. Karena kan sosoknya kan kalau kita ngeliat tongkrongan lu kan, ya udah lu anak motor. Kagak, Bang. Iya, nyekep Nggak, Bang, botol itu juga gitu kan. Yang bikin berhenti juga. Jadi gini, Bang. Ini cerita aja nih, Bang ya. Kan saya demen juga, Bang, dulu, Bang, kayak gitu. Oh, demen juga ya. Cuman hal kisah tahun 2019 saya ini, Bang, kan saya demen tuh, Bang, dulu apa San Miguel tuh, Bang, San Miguel. Oh, yang kuning ya. Mas tuh, iya. Iya, bir. Saya minum nih siang-siang kan panas, dingin-dingin, kena bir, enak banget ya, Bang. Itu ini, Bang, kagak kenapa-napa. Kayak apa sih? Pernah lihat itu nggak sih film Konstantin yang ada pendeta minum wine, terus wine-nya kayak keluar dari kerongkongannya, kayak gitu, Bang, persis, Bang. Ini kok kayak nggak ngilangin dahaga. Saya bingung tuh, Bang. Kayak nggak kerasa apa-apa ya. Kagak kenapa-napa nih. Terus, wah, ini kenapa nih gitu? Saya coba paksain habisin. Wah, kenapa nih gitu? Terus saya cari yang agak kerasan kan. Waktu itu lagi dia ini acara barbecue Ride 2000 berapa ya? 18 atau 19? Amer gitu yang keras. Bukan apa? Adalah dulu apa sih whisky gitu kan? Oh iya. Gitu. Anjir, kenapa nih gitu? Nggak kayak kosong, Bang, kayak minum angin, kayak minum angin. Kayak nggak kerasa ya. Jadi kayak botolnya nggak apa sih? Botolnya kayak nggak ngalir. Kayak apa gini sih? nih. Nggak ketelan. Iya, kayak Nggak ada. anta aja gitu, Lewat. kayak lewat gitu. Lewat tapi nggak ada efeknya ya. Udah tuh terus saya akhirnya udah tuh pulang touring kan, coba lagi yang lain gitu, nggak kenapa-napa nih, Bang. Terus saya cerita lah gitu kan. Terus jadi gini, Bang, katanya kalau dari sisi medis badannya udah nolak, udah apa sih, udah capek gitu, katanya udah lelah badannya buat nerima kayak gituan gitu. Udah kebal ya. Nggak tahu lah, saya kebanyakan mungkin nggak tahu kagak juga sih. Oh, nggak juga ya. Terus cuman katanya kalau dari sisi spiritual ya udah kamu di selamat, bukan apa ya, udah jangan ke situ lah gitu. Udah ke tempat lain lah gitu. Udah tuh, Bang, stres, Bang, akhirnya. Stres ya. Sempet stres kayak, wah, anjir nih, ternyata dulu saya gunain kayak gitu-gitu buat pelarian dari masalah. Oh, gue pikir stres ini. Ternyata masalah harus dihadepin. Benar. Karena itu cuma apa namanya, kesenangan sesaat ya. Terus akhirnya berikutnya itu sholatlah sebelum kamu disolat. Kan udah intinya itu deh. Udah akhirnya kalem gitu, agak tenang lah sekarang. Insya Allah, Bang, insya Allah. Duduk sama abang. Iya, kalau duduk mah kita runyam, Bang, pasti, Bang. Kita nongkrong gini mah udah runyam, Bang. Udah nyekek aja. Udah bau beda, Bang. Iya, semoga ini apa namanya kalau yang ini yang konsisten namanya istiqomah, Mar. Itu doa berikutnya, Bang. Oh, doa berikutnya ya? Kan nggak bisa jamin, Bang. Oh iya.
Karena ada doa gitu bang, semoga pulang dalam keadaan baik, Amin. pulang di hari yang baik, Amin. semua orang tidak sedih, Iya. malah merayakan kepulangan kita. Iya, amin. Dulu gue sering gitu tuh. Dan itu terjadi bang, jadi ya gitu kayak bang Ade kan misalnya, pas puasa ya kalau nggak salah ya, pas Ramadan, ada bang orang-orang yang pulang dalam keadaan sempurna lah gitu. Saya pernah bang nguburin almarhum. Ini ceritanya bang ya. Kan saya dari kecil paling takut ditinggal nenek tuh bang. Iya. Saya deket sama nenek kan. Itu percaya nggak bang? Ternyata nenek saya udah nyiapin jalan pulangnya biar orang nggak sedih. Jadi dia nggak bisa ngomong dulu bertahun-tahun. Dia dalam keadaan sebenarnya nggak. Dia masih sadar gitu normal. Cuman dia nggak ngomong segala macam gitu. Itu kan saya takut banget ya bang ditinggal dia dari kecil gitu. Itu saya ngalamin. Saya nguburin dia. Yang megangin kepala tuh bang, yang bukain kafannya. Bukain kafan, bukain tali. Dan ternyata beneran bang, ada yang jenazah tuh enteng di kuburan tuh kebuka. Jadi gini bang, ternyata pegangannya gini bang. Pas saya udah makin kesini ya, biar agak santai, sering-sering nguburin orang. Percaya nggak percaya? Maksudnya biar kita ingat. Biar kita ingat. Terus ternyata kan saya alhamdulillah nih bang, maksudnya dulu saya gini, ibu saya pernah bilang maaf ya nak, karena mama emang dulu ngejauhin kamu dari gitu-gitu, karena nyokap dulu pernah trauma lah, ditinggal opung saya pas dia masih muda lah gitu. Nah saya berapa kali akhirnya jadi sering tuh bang nguburin orang. Suka lihat nggak sih bang kayak misalnya Om Agus Anjing tuh. Tahu. Paling sering kan ngepost misalnya apa Iwan Karo nih misalnya Iwan Karo yang meninggal nguburin. Di situ saya sadar bang emang kita harus sering itu. Kemarin kan bang ini almarhum Om Nova ya. Om Tony. Saya alhamdulillah datang juga. Tony Elias ya. Iya. Makanya jadikanlah kematian itu sebagai pengingatmu. Saya nganterin lah gitu maksudnya. Nganterin ngelihat gitu jenazahnya apa ya, kayak pas di makam tuh kita belajar banget gitu loh tentang, jadi biar kehidupannya mungkin pas kita kehidupan kita pelajarannya baru sampai 180 derajat, nanti belajar lagi ke orang sakit, nanti pas meninggal tuh insya Allah mulai 360 derajat tuh, karena beneran dari lahir sampai nguburin kan ngalaminnya gitu. Ya beda lah ya pas udah di bawah tuh beda sensasinya beda lah. Iya, lu pernah juga bang. Iya. Makanya saya sekarang gini bang, kalau nganterin jenazah gitu saya dalam hati kecil semoga saya dapat kesempatan buat yang masuk ke yang lahat gitu nganterin. Cuman kan emang prioritas keluarga. Kan. Karena ngalamin tuh bang bener-bener ngeliat sendiri yang emang ada makam yang kok rasanya kayak amit-amit gitu bang, kayak sempit, kayak susah. Ada ya? yang orangnya gede, tapi pas kita angkat enteng, tapi pas kita masukin gampang banget. Iya. Itu yang majalah Hidayah tuh bang, emang beneran. Banyak hal-hal yang di luar nalar. Kagak di luar nalar. Iya. Ada orang nggak tahu amalannya apa bang ya. Merinding nih gua. Dari ambulans baru, harinya hari Jumat. Pas kita sholatin juga pas orang Jumat, Masya Allah bang, banyak jamaah itu udah di luar kendali kita kan. Iya. Nah berarti kita udah nyiapin sampai mana nih bang buat pulang. Belum lagi bang. Nggak bang, maksudnya gini bang, saya percaya banget orang yang punya bengkel itu pahalanya bang. Ini bang ya, motor yang abang selamatin nih bang, yang abang sehatin, dipakai buat nganter beras, buat ke yatim piatu, dipakai buat silaturahmi, buat cari nafkah. Insya Allah bang ada berkahnya juga bang. Amin. Tapi kadang-kadang gue tolak juga kalau gue capek. Iya nggak bisa pak, besok aja gitu. Itu menolak adalah bentuk kedewasaan bang. Kan dulu awalnya kita iya aja kan. Bentuk kedewasaan dan sayang sama diri kita sendiri ya. Iya. Itu bang. Biar nggak lelah itu ya. Bang saya juga proses belajar untuk mencintai diri sendiri juga proses panjang tuh bang. Buat tahu kapan waktunya istirahat. Benar. Kapan kita harus ngerem. Kapan harus healing ke curug misalnya. Mesti touring. Kapan mesti touring. Omar gitu. Anas keren banget ya. Kagak lah bang. Kagak bang.
Bagi filter dong Yun. Nggak masuk ini bang ya? Ini udah boleh. Nggak enak Malu bang, sebenarnya setelan minum udah terus. kayak dukun bang. Udah saya modalin nih bang dari awal nih beli gelas KB, Ada. Hah? nyetok kopi. Rasanya masih sama sih. Masih. Balik lagi tuh Mar ya, lu keliling Indonesia ini apa, lu ngeliat Indonesia apa setelah lu keliling Indonesia? Jadi gini bang, Indonesia atau semua ini nih bang, apa semuanya ya bang? Nggak usah jauh-jauh keliling Indonesia dulu deh. Ini semua nih bang, itu kayak ada layer-layer dimensinya bang. Dimensi 1 tongkrongan, pertemanan. Nanti dimensi berikutnya kita mulai kenal keluarganya, silaturahmi. Terus dimensi berikutnya orang mulai cerita yang dalam-dalam tentang kehidupan. Nah, semakin sering saya keliling bang, saya dulu suka gini bang, karena ide awalnya kan dari Indiana Jones kan yang saya cerita tadi kan. Iya, petualang. Ngelihat dia nemu emas di sini gitu, bentuk kepala, apa, cari harta karun. Saya juga dulu gitu bang, awalnya pengen cari harta karun itu. Apa tapi harta karunnya ya? Ternyata harta karunnya itu pertemuan itu bang. Ketemu orang-orang di jalan, dan orang yang dari kita nggak kenal jadi saudara, terus kita bisa masuk sampai ke dalam-dalam ya bang. Sampai nginep berhari-hari di rumah orang tersebut, dia cerita. Dia ngajarin kita, dia ninggalin ilmu ke kita. Nah, Indonesia tuh kayak gitu tuh bang. Semantep itu, seindah itulah gitu. Jadi emang layer pertamanya kita cari keindahan, cari sensasi, berenang di pantai yang masih perawan tuh seperti apa Yang rasanya, bagus. melihat burung merak di Gunung Argopuro tuh kayak gimana, ya kan? Pagi-pagi di apa kasur apa sih namanya ya, Savana. ya kayak di semacam savananya gitu, padang savana apa gitu namanya. Terus ngelihat ya macam-macam kan, ngelihat Kelimutu, Danau Kelimutu tuh yang beda-beda warna tuh kayak itu layer-layer awalnya, tapi di balik itu bang, itu manusianya bang yang edan, manusianya yang masya Allah bang, kita tuh kecil banget bang, Intinya apa yang lu dapet? kita tuh cuman percikan debu, kita tuh cuman bahkan debu aja kita lebih hina lagi dari, lebih kecil lagi dari Lebih debu. kecil ya. Katanya kan gini bang, kan Rasulullah kalau nggak salah ditanya, ya Rasul kalau misalnya mau bandingin alam akhirat sama alam dunia kita tuh seperti apa sih? Ini kita lepasin dulu ya semua maksudnya bukan mau belajar, bukan mau ceramah agama nih. Kita lepasin dulu agamanya nih. Tapi Rasul di Islam pernah bilang gitu, dia ibaratnya gini, dunia tuh kayak tetesan airnya yang kamu ambil dari samudra gitu. Bayangin gak bang? Nah kita bahkan lebih kecil dari pasir kali. Kita tuh atom. kecil. Jadi apa ya? Kalau ada saya baru aja ngerasa gini bang. Karena saya kecilnya di Pondok Labu gitu ya. Ya bang tau lah Pondok Labu ketemunya timer angkot. Iya, Siapa yang jual? Ada tuh yang toko yang jual Amer tuh, yang di Deden. Iya, Siapa itu. si ibu itu gitu Toko kan. Dian. Toko Dian yang ibu-ibu gendut ya. Bener kan? Iya kan? Atau ke AB ketemu ibu-ibu yang kerja. Yang kerja udah tua nih. Ibu-ibu masih jadi tulang punggung keluarga. Kan kita ketemunya gitu-gitu ya bang ya? Iya. Bener nggak? Pondok Labu tuh gitu banget kan DNA-nya kan? Tukang sayur. Tukang Orang lawan arah. loakan, orang saya gini bang, saya ngerasa gini, saya mau sombong aja nggak berani jadinya kalau inget orang-orang itu. Ngerti nggak sih bang maksudnya? Ngerti. Kita tuh lahir dari situ kok gitu, ngapain sih mau jadi sebagai Nggak ngerti? pantas ya. Kagak pantas bang gitu. Nah semakin kita keliling, semakin kita ngelihat dunia di luar Pondok Labu gitu, semakin kan dulu susah tuh bang mau keluar gitu kan, mahal. Alhamdulillah dapat rezeki bisa keluar gitu. Saya semakin ngerasa kecil banget. Oke, terakhir nih. Iya, kelana roda 2 berarti. Terakhir lagi nih. Lu kan ngerasain momen lu gajulan ini. Dan lu prosesnya itu sampai dari berjalan sampai lu berbuat, setelah lu pengen berbuat baik itu kan di motoran juga. Momen apa yang lu bisa di cerita motoran itu, dari mulai lu ngoyan minum sampai
Itu di motoran semua. Iya. Bisa lu ceritain nggak? Jadi gini bang, pas saya mulai, momen titik balik ya, sampai lu harus berubah nih. jadi ternyata gini bang, kan gini ya. Ternyata nih kita harus mulai ngelatih diri buat melepaskan konsep klimaks dalam hidup gitu loh. Kayak kita kan seringnya kayak nunggu momen, wah nih momennya belum pas nih, tunggu momen yang paripurna paling sempurna. Ternyata kesempurnaan dan paripurnaan itu tuh ada di setiap hari bang, dalam wujud nafas kita, dalam wujud doa-doa kita, dalam wujud masih sehatnya orang-orang di sekitar kita. Iya. Kebayang nggak bang, amit-amit nih bang ya, kalau amit-amit banget kita nggak mungkin duduk kayak gini kan sekarang kalau amit-amit ada keluarga kita yang sakit nih misalnya, Iya. yang lagi dirawat di rumah sakit. Nggak mungkin lah kita setenang ini bisa ngobrol santai. Pikiran kita pasti udah kemana-mana kan. Ini kan udah bentuk nikmat kan. Nah, kalau misalnya mau ditanya titik baliknya, ternyata titik baliknya tuh ada di setiap hari dalam keruh nyaman saya bang. Jadi dalam keruh nyaman itu, nyaman hidup. Omar selalu dalam hati kecilnya nih selalu berdoa, ya Allah kasih saya jalan pulang. Ya Allah kasih saya jalan pulang. Dalam bergajulan Masih. Jadi misalnya abang tau nggak? Nih nggak apa-apa ya cerita. Nggak apa-apa. Dulu pegangan saya nih bang, pas udah mulai nggak sadar. Dulu kan belum ada kita bisa ya. Iya. Dulu kan belum ada kita bisa. Nih nggak apa-apa ya cerita doang nih. Jadi saya pas lagi udah mulai nggak sadar tuh bang. Saya tuh buka ini bang, lembaga amil zakat. Oh. Kan dulu alhamdulillah udah ada MBCA tuh dari dulu. Udah ambil zakat aja udah. Jadi gini, soalnya dipeganginnya gini, udah kamu nggak apa-apa runyam, kamu nggak apa-apa. Kali emang jalan kamu lagi dikasihnya, kan gini bang. Dikasih yang cobaan dulu. Kan gini, kita nggak bakal tahu betapa berharganya sepercik cahaya kalau kita nggak pernah ngalamin gelap. Nah kali saya pas lagi gitu, saya lagi dikenalin sama Allah buat, udah kamu jalan aja di jalan gelap dulu nih, biar tahu lah gitu. Sampai bapak saya pernah bilang pas sudah mulai dewasa gitu, bapak saya bilang emang cara didik ayah gini, nggak apa-apa ya nak, maaf gitu, bedain sama misalnya sepupu kamu gitu. Kalau sepupu kamu dikekang misalnya, kalau ayah biarin aja ayah lepasin, nanti masalah kamu ketabrak di luar ya sok cebokin sendiri lah gitu. Jadi bokap tuh dulu pegangannya gini bang, kalau misalnya kamu masalah di luar sampai urusan sama polisi, ayah nggak mau ikut campur gitu. Udah gitu doang pegangannya. Jadi bukan yang dia omelin atau dikekang nggak boleh kemana-mana, udah dilepasin aja gitu. Biar mikir sendiri. Nah cuman alhamdulillah ya, dulu saya sempat berontak tuh, jadi saya dimasukin yayasan Islam lah gitu pas sekolah. Itu kan emang kayak orang dikorsletin kan, dipaksa buat disiplin segala macem. Nah kayak gitu-gitunya tuh ternyata baru berasanya pas saya lagi di jalan gelap itu bang. Oh lu masuk pesantren tuh waktu itu ya? Yayasan sih. Oh, jadi yayasan. yang sehari pulang sehari bukan yang Nginep ya? Tapi sekolah. Yang pulang tiap hari pulang. Itu tadi maksudnya apa? Jadi pas saya di jalan gelap itu, saya kayak punya, abang tahu gak sih kalau lagi touring zaman belum ada LED, tahu nggak? Nah. Lampu masih kriup-kriup, Iya masih redup. tapi masih nyala kan? Heeh. Nah saya kayak masih punya yang kriup-kriup itu tuh bang. Maksudnya apa? Dalam wujud, ya Allah pasti suatu hari lagi nanti saya bakal sholat lagi. Ya Allah tolong kasih saya jalan pulang. Itu tuh kayak lampu bang. Orang saya gini bang, yang paling aneh nih. Saya pas masih 2018an tuh, kan ke Desa Bena namanya. Desa Bena. Daerah Timur. itu di Pulau Flores itu, di salah satu titik di Pulau Flores itu saya nginep di sana. Kan saya dulu belum sembahyang gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa tiap di Desa Bena itu tiap pagi saya ke, kan itu pengaruh Kristen kuat di sana. Saya pasti ke kapelnya tuh. Jadi ke tempat sembahyangnya dia. Saya ngerasa kok tenang banget. Nah di situ tuh mulai tuh kayaknya udah kejauhan nih mainnya gitu bang. Sampai di soalnya gini bang, kan masalahnya anak motor gitu ya, pengen tahu ujungnya di mana sih gitu. Bener nggak sih? Bener. Nah kali pas saya di jalan gelap itu saya pengen tahu ujungnya. Pas saya ketemu ujungnya, saya pernah di titik wah gue udah nggak mau main-main ya main ginian gitu, udah cabut deh gitu. Jadi gini bang, saya
alhamdulillahnya karena pernah ke ujung jalan itu, saya selalu cerita ke orang-orang yang masih di fasenya gitu. Saya mau bilang fasenya aja. Fase begajulan gitu. Saya udah pernah lihat ujungnya. Itu kagak ada ujungnya gitu. Itu makin gelap, pet, tiba-tiba mati aja kita. Jadi mendingan mumpung belum kejauhan, mendingan cicil-cicil lah. Tanya-tanya jalan pulang gimana sih gitu. Dulu ada waktu mabok-mabokan pun masih inget tuh, masih berdoa gitu. Iya bang. Masih. Jadi gini apa namanya? Ya itu Sabtu saya berdoa gitu, ya Allah tolong kasih jalan pulang. Terus ini bang yang paling menenangin hati saya. Sorry. Ini gue benerin. Oh iya maaf, terlalu serius. Terlalu semangat. Yang paling nyadarin saya bang, yang paling bikin hati saya tenang. Kamu terima dulu keadaan kamu yang kayak gini gitu. Kamu terima dulu, kamu masih minum. Besoknya sholat lagi, besoknya nggak sholat lagi. Jangan pernah kamu ngerasa ibadah kamu sempurna. Begitu juga jangan pernah ngerasa kamu kotor. Maksudnya gini, Allah tuh maha ya Rahman ya Rahim kan, maha pengasih dan maha penyayang kan. Dan bahkan katanya lebih sayang dari cinta ibu ke anaknya. Iya kan? Iya. Berarti kita tiap hari mungkin udah dimaafkan. Bahkan sebelum kita makanya gini bang, saya suka bercandain gini bang. Bang gimana bang? Tapi masih berat bang. Gini aja. Tiap lu udah mau kecemplung nih, kaki kanannya udah langkah, kaki kirinya masih di belakang, buru-buru deh ambil wudhu gitu. Minimal kali jadi nggak ke arah sana gitu. Cuman maksudnya gitu sih bang, maksudnya ya pelan-pelan akhirnya saya jadi jadi senangnya gini bang, kan di acara motornya misalnya, mabuk nih semua. Biasanya suka ada tuh bang, jalur-jalur, saya mau bilangnya jalur apa ya, jalur pinggiran lah. Yang tiba-tiba masuk ke saya ngobrol, bang, saya sebenarnya udah capek banget nih bang kayak gini, gitu. Gimana bang ya caranya gitu. Nah itu tuh indahnya minta ampun tuh bang. Jadi di antara gelimpangan orang-orang nggak sadar, iya kan, gelimpangan itu ada orang yang tiba-tiba nyamperin saya bang. Jadi saya pegangannya gini bang, kalau di acara ya, saya selalu duduk di satu titik yang gini. Abang pernah diceritain gak sih? Carilah tempat di mana anjing duduk lama. Carilah di mana tempat kucing tidur. Karena tempat itu energinya bagus biasanya. Nah, saya tuh selalu gitu tuh. Nyari kucing berarti. Di acara ada kucing, pasti saya datengin, saya kasih makan, saya elus-elus gitu. Ntar orang datang bang. Ntar ada aja gitu yang kayak curhat gitu bang. Ini kok gini banget ya bang. Jadi sekarang nih bang, banyak banget yang muda-muda ngelihat dari jauh kan keren ya. Pas udah masuk kan tahu rujamnya kayak gimana kan. Bang kok ternyata begini ya bang. Ya emang gini. Terus saya bilang gitu, lo mau di dunia apapun, mau sampai mancing yang kelihatannya santai-santai, gak ada dramanya kali. Iya benar. Tapi saya mau kasih pegangan nih. Saya pernah gini soalnya bang. Saya pernah bang, Tomohon tuh utaranya Manado tuh berapa jam ya? Nggak sampai sejam lah, kayak puncaknya lah gitu ya. Saya pernah tuh lagi di jalan, mendung bang. Nah saya punya pegangan gini dari dulu, tiap mendung, saya paksa buat cari yang cerah ya. Jadi saya nggak fokus ke mendungnya. Jadi mendung nih, mau hujan, tapi saya ngeliatin, cerah tapi ini cerah gitu. Itu biasanya dari 100%, mungkin 80% itu nggak hujan biasanya. Iya, itu apa namanya ya? Sugesti kali. Bukan, jadi dulu gue pernah dapat training leadership gitu ya. Itu saya dari buku-buku gitu juga. Jadi ada situasi, kalau waktu itu gue di perahu ya. Ini gue potong apa ya? Abang suka kerja di air juga ya? Wetonnya bagus. Jadi pas training leadership, wetonnya cocok kerja di air nih. Iya bener. Soalnya ikan sih. Ikan ya ini. Apanya ininya ikan nih. Jadi pas lagi kondisi nggak di tengah laut ya. Jadi itu ombaknya gede. Habis itu apa namanya ya, yang kayak mentornya yang leadership tuh bilang, maksudnya lu apapun agamanya, waktu itu campur agamanya. Iya. Jadi lu berdoa pakai agama lu masing-masing, lu hitung waktu itu kalau nggak salah 30 menit ya. 30 menit dari sekarang lu berdoa minta badainya berhenti. Itu beneran berhenti, yang tadinya gelap jadi cerah. Dan beberapa waktu kemudian gue praktekin nih ceritanya di bengkel. Bengkel gue suka banjir ya.
Oh itu suka banjir suka bang? banjir. Jadi banjirnya bukan yang tinggi gitu, cuman semata kaki. Jadi waktu Kiriman itu hujan. kali itu bang dari bengkel lawan. Iya, gua ngeliat itu gua praktekin tuh ya. Itu beneran kejadian sama kayak waktu di kapal itu hujannya langsung tiba-tiba berhenti. Ya itu sugesti apalah lupa namanya. Jadi emang kita benar-benar pasrah. Nah, kalau misalnya di muslim gua ngambil wudhu walaupun gua masih kotor oli nih ya gua semaksimalin bersih nih. Gua ngambil wudhu, gua duduk diam di belakang sambil ngeliatin air nih hujan berhenti. 10 menit lah. Ini tuh berhenti ya. Tuh air yang tadi mau masuk turun lagi tuh. Nah, berarti lo apa? Titik baliknya tuh langsung enak lo jalannya landai itu ya, jalan turun. iya kalau misalnya kita ngeliatnya dari titik yang ini mah kelihatannya landai bang. Cuman nih pas di sono mah Soalnya buset bang, runyam bang, udah sampai jedot-jedotin pala udah, udah korslet. Tapi itu bekal dari yang lu pas sekolah ya, yang lu di Nah pulang itu pergi bang, pulang pergi ya. pulang-pulang saya cium kaki bang ke orang tuh, makasih dulu udah disekolahin, maaf om. Saya sampai ngomongin maaf Omar dulu sebel banget disekolahin kayak gini gitu. Dulu kan berat banget bang, suruh ngapalin ayat berapa? Iya. Surat-surat, suruh ngapalin Quran bang. Gimana sih bang, kan anak kecil masih pengen main gitu kan, lihat yang lain pada main, kok kita mesti ngapal. Motoran. Iya cuman akhirnya, Motoran enak kan? nah ternyata akhirnya itu, ternyata caranya doang ya gitu. Kali dulu saya bukan, jadi gini bang, saya senang banget waktu itu ketemu sosok namanya Arbain Rambe itu, fotografer Kompas. Iya, tahu. Ya kan, yang ternyata teman sekolah bapak saya. Dia ngomong gini, mas tenang aja, ada orang yang kayak kita gini emang nggak bisa diatur gitu. Bukan nggak bisa diatur ya, kita emang orang yang emang manusia bebas gitu. Ada orang yang bisa 9 to 5. Nah kamu nggak boleh ngiri sama orang yang kayak gitu. Orang yang kayak gitu juga ngiri sama yang kayak kamu gini gitu. Jadi apa ya? Sawang sinawang. Cuman maksudnya gitu bang, saya dulu sempat ada di titik kok nggak bener ya kayaknya gini gitu, sampai saya udah di titik yang kayak emang jalan hidupnya udah gini, gimana dong, kesempatan bersyukur kan berarti gitu. Alhamdulillah masih jam segini masih bisa nongkrong, rokok, ngobrol, cerita kayak gini, tukeran bekal. Jadi ya itu bang maksudnya. Nah itu bang masalah ini ya, naik turun ya, saya tiba-tiba tersadar gini bang, karena diajarin almarhum itu Kiai bapaknya Aipong itu ya. Namanya Ustadz Herman Sulaiman yang sudah di Ngapura sekarang. Dia ngomong, dia kan ngajarin saya Al-Fatihah bang, kan ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah jalanmu yang lurus kan. Ternyata di kepala kita itu doang yang ilusinya kan, kita seolah-olah sedang di atas, kita seolah-olah ada di bawah, padahal mah yang penting jalannya lurus aja gitu loh. Nah, ketika lo ngerasa di atas, berarti harus sadar itu cobaan. Itu bang yang pegangan paling lumayan saya pegang ya sampai sekarang. Pas lagi aman, pas lagi tenang, itu cobaan yang sesungguhnya gitu, bukan yang pas lagi gonjang-ganjing gitu. Berarti harus lebih hati-hati, lebih banyak berzikir, lebih banyak bersyukur. Lebih banyak tebar manfaat ke orang banyak gitu. Nah, paling nyesel ya kalau misalnya pulang dalam keadaan tidak bermanfaat sih gitu. Iya kan, apalagi coba. Iya, amit-amit kita udah bisa, iya kan. Balik lagi yang itu tadi, yang apa cahaya untuk ambil zakat itu tadi, yang BCA. Masih itu tuh nih. Jadi gini bang, kan gini ya, saya ngerasa saya bersalah, bukan bersalah sih, cuman gini. Jadi gini bang, nenek saya tuh pegangannya gini bang, nenek saya tuh orang yang, jadi di mobilnya tuh di Katana, abang tahu nggak Katana ada asbak tuh kan? Tahu. Asbaknya itu kalau mobil jalan bang, koncang, isinya koin bang. Dulu kan koin masih berharga banget ya. Dulu belum ada koin seceng bang, koin masih gopean. Kok gope dulu inget banget. Iya. Jadi dia koin gopean banyak banget bang. Dulu uang 2000 belum ada bang, masih 1000-an kan. Jadi nenek saya tuh selalu, karena dia orang susah kan dulunya gitu. Orang yang ngalamin perang, orang yang ngalamin, dia duduk di rumahnya dia bang, ada pesawat berak, kata, kok pesawatnya berak katanya, itu iya, jatuhin bom, ngeluarin rudal ya.
Bukan, belum zaman rudal, belum Bang. rudal, bom ya? Bom tuh dijatoin kan dari langit. Anjir, itu kenapa kok pesawatnya buang kayak orang berak kata dia gitu. Rumahnya di Galur dulu, di Senen. Orang Senen. Saya baca orang emang kan dulu runyam banget kan kehidupan di sana kan. Tapi dari sulitnya dia itu, dia akhirnya tumbuh jadi orang yang memberi banget, Bang. Jadi dia nggak pernah mikir dia dimanfaatin orang, dia. Lu walaupun dalam kerunyaman lu masih berbagi gitu. Nah, kali itu nenek saya yang sirnya nenek saya yang apa ya, kayak Itu influence. iya, itu kan pengaruh ya. Jadi kayak pas saya dalam keadaan nggak sadar, kan ada dua ya, orang nggak sadar aslinya muncul atau apa. Nah, kali yang agak ketanamnya itu keluar gitu. Oh, kok saya harus ngasih ya, kok saya harus ngasih ya. Nah, guru saya bilang, Omar, ini semua di luar kendali kamu. Lepasin ketika kamu nolong. Ini saya cerita lagi nih, Bang. Jadi 2002, baru aja kemarin 2002, sekarang 2000 berapa ya? 24 ya? Saya kayaknya 2022 ada masalah yang agak runyam lah gitu. Saya alhamdulillah pas lagi masalah-masalahnya dapat kesempatan ke Bali lah lama sebulan. Saya punya bengkel langganan yang saya insya Allah selalu saya sempetin silaturahmi buat datang gitu. Mas Prait namanya. Saya datang ke Mas Prait, saya naruh motor, Mas saya mau sembahyang asar ya gitu. Saya ingat banget, jadi di kampungnya itu kan kampung muslim gitu kan, ada ya daerah mana gitu saya lupa. Saya datang ke masjid tua ternyata tahun 1800-an. Di masjid, jadi gini, Bang, saya sembahyang asar, habis sembahyang asar saya ngeliat ada rak buku sama semua, Bang. Sama semua buku ya. Terus saya ambil satu, buka halaman, Abang percaya nggak percaya? Halamannya langsung ngejawab masalah hidup saya, Bang. Iya. Dia nulis gini, Bang. Ketika seorang hamba bersyukur kepada Sang Halik, jangan pernah ngerasa itu harus berhati-hati karena ada kesombongan di dalamnya. Wah, gue udah bersyukur nih. Karena kali aja rasa syukur itu ditiupkan dari langit ke kita gitu. Kan nggak sih maksudnya? Jadi kayak kedirian kita tuh lepas terus, Bang. Jadi kan kalau misalnya mau amit-amit nih, Bang, kalau misalnya akunya masih kuat, iya mungkin itu yang nyelamatin kita, itu enggak lagi ya, intinya mah Allah semua. Iya. Yang gerakin saya nih pas udah nggak sadar, bayangin kayak orang nggak sadar buka BCA, cari rekening apa, ambil zakat gitu, kirim gitu. Kan kalau maksudnya kalau nggak ada yang niupin, nggak ada yang dorong gitu, akhirnya ya bukan saya kan, Bang. Digerakin kan kita sama tangan itu, Bang tadi. Mas hati-hati, Mas tenang aja, jangan terlalu pegang dunia gitu. Wayang tuh kalau misalnya udah selesai perannya ditaruh di peti. Wayangnya bisa gerak nggak, Mas? Enggak. Iya. Nah, berarti yang dalangnya kita kan Sang Halik. Sang Halik. Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Nah, saya coba berangkatnya dari situ mulu, Bang. Sampai bales Bang Juri, coba telepon balik atau Bang, iya maksudnya saya coba sadar bahwa ini semua digerakin gitu loh. Aku ngomong kan ya, Bang, ya ke Bang Juri ya, Bang ini kebetulan banget loh, Bang Omar lagi mau pulang nih emang gitu, kayak ada ngaturin kan gitu. Nah saya selalu coba melatih kesadaran ke arah sana gitu loh, Bang. Wah jadi kayak apa ya, kalau dulu kan wah ini beruntung nih, wah ini karena aku usaha nih, karena guanya selebgram nih gitu, amit, Bang. misalnya ya. Amit, jadi orang jadi gua semua karena Allah. Yang paling keren, Bang, makanya maksudnya saya mulai ngelepas gitu loh, kayak apa ya, batas-batas kotak-kotak agama, kotak-kotak suku budaya. Saya pas di Bali seneng banget, Bang. Saya pernah nanya kan, Ji, kenapa ya kok orang Bali kalau misalnya punya motor baru kok ada sembahyangnya, dimandiin gitu? Iya, karena kami percaya. Ini keren banget, Bang. Jadi motor itu kan besi, metal itu kan atom itu kan percikan dari Sang Hyang kan? Dari planet, dari Tuhan kan, iya, percikan besi dari Tuhan. atas. Berarti apa, Mar? Berarti ya, dalam kendaraan yang kamu kendarai ini ada percikan Tuhan di dalamnya. Di situ saya sadar, Bang.
Ada makhluk hidup nih. Kenapa pas saya main Panonia kalau maghrib susah nyala? Nggak ada yang bisa. Nggak, cuman maksudnya kan ada motor, ada yang gitu-gitu kan yang udah tahun 60 tahun, Ada. tahun 50-an gitu kan, punya tabiat-tabiat yang nggak bisa diprediksi kan. Nah, dijelasin Bang. Jadi kan itu metal ya. Metal itu kan getaran kan. Makanya kan Energi. orang kita dulu megangnya keris. Karena keris itu dari bahannya metal. Metal itu menyimpan frekuensi getaran. Energi. Kenapa motor-motor itu punya kepribadian gitu? Saya pernah dapat kendaraan, saya ngerasa entah kenapa kok kayak gini yang punya ustadz ya. Yang punya orangnya rajin ke masjid. Karena kenapa? Pas saya pakai itu enak banget Bang dibawa subuh-subuh ke masjid. Saya ngerasa gini Bang, pas di masjid denger dia azan kan berarti getaran dari toa masjidnya itu kan keresep ke motornya kan gitu. Biar apa? Biar kendaraannya energinya positif. Kita pas di situ tuh. Jadi apa ya? Kayak si metal itu nyimpan getaran makanya. Ngasih sinyal. Iya. Setelannya ke masjid subuh gitu. Iya, setelannya. Setelannya karena dia udah kebentuk. Energi enak. Iya kan nyetel karbu kan pas pikiran lagi runyam sama lagi ngopi-ngopi sambil ngerokok gitu sambil gini kan Bang. Pakai apa? Obeng panjang tuh enak banget kan Bang kayak. Apalagi malam gitu. Dan kita bukan baca instrumen RPM kan, pakai getaran ya kan. Dirasain, mulai naik gitu. Nah, kehidupan tuh akhirnya Omar sadar kayak kehidupan tuh kayak karburator yang mesti di setel terus ya. Kadang kalau misalnya udah susah di setelnya berarti mesti disemprot pakai karburator cleaner gitu. Nah, kita udah dipegangin nih mungkin sebagai muslim gitu. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Banyakin zikir, minta maaf, banyak salah. Atau mesti sering kalau misalnya ngerasa susah, ngerasa sulit rezeki, kali kita lupa memberi, kerannya ada yang ketutup salah satu pintu kerannya. Kayak gitu Bang, terus ya itu Bang, the power of silaturahmi ya. Orang selalu percaya nih Bang. Dan selalu cerita ke orang, Bang, sadar deh. Ini kita duduk kayak gini nih Bang, sekarang kayak gini nih. Kan silaturahmi apa? Nambah umur. Yang tadinya mau sakit bisa jadi nggak sakit. Yang nggak ketemu jodohnya bisa ketemu jodohnya. Nambah rezeki. Kali aja kan kita ketemu kayak gini nih, silaturahminya kejaga, ada pintu-pintu yang tadi ketutup jadi kebuka, ada keluarga kita yang tadi mau sakit jadi sembuh. Jadi nggak jadi ya. Berkahnya tuh banyak banget silaturahmi Bang. Gue percaya itu. Intinya gini sih Bang, kalau di Islam kan silaturahim, rahim itu kan yang rahim kan, yang darah. Intinya itu Bang, saya mulai sadar Bang. Iya kan? Saya boleh sadar gitu Bang, emang silaturahmi sama teman kayak gini mah gampang Bang, sama keluarga mah runyamnya minta ampun kan. Tapi emang raja terakhir di rumah Bang. Iya. Masalah yang inti dari segala masalah. Nah, kebanyakan anak motor start awalnya tuh lari dari intinya. Iya. Dia mesti kebuang dulu ke yang paling jauh, distorsi dulu, ngalamin distorsi kehidupan dulu, baru sadar oh ternyata itu Kang Dede Edun. Saya alhamdulillah pernah touring sama Kang Dede Edun sampai ke Larantuka itu. Dia ngomong, Mar, sadar bahwa kita pergi itu untuk belajar rindu rumah. Bukan pulang dulu Bang, sadar dulu. Rasa rindu. Tahu kangen. Jadi gitu Bang, saya nggak pulang sebelum saya udah kangen banget sama tanah Pondok Labu gitu misalnya. Air Pondok Labu kan beda kan nih sama air tanah, makanya tanah air deh dibilang ya. Tempat ibu saya jejak, tempat pendahulu saya dimakamin. Itu dah Bang. Jadi kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan Abang, sejauh-jauhnya melangkah, saya makin sadar gak ada tempat yang lebih indah dari Pondok Labu sih. Gak ada rindu yang paling berat ya. Selain rumah. Jadi apa ya, kayak maksudnya ya emang Kertalangu lebih damai dengan sawahnya. Emang Tabanan lebih indah dengan betapa bentangan sawah. Terus mau ke pantai tinggal setengah jam jalan, bisa nongkrong di Kopi Abu Thalib gitu. Tapi ya nggak ada yang bisa gantiin nikmatnya ke AB misalnya. Iya. Masih ngelihat angkot yang saya pakai 105 61. Iya. Karena itu Bang, makanya kenapa saya sadar pendahulu kita dulu suka namanya apa, kepetilasan atau apa, kalau dulu mengulang jalur
Napak tilas jalur apa namanya almarhum misalnya nih Jenderal Sudirman kan sampai sekarang anak-anak Taruna Nusantara ada tuh jalur napak tilasnya. Iya, masih. Itu saya mulai sadar ya bang, karena saya berapa kali sering napak secara nggak sadar, alam bawah sadar saya nganterin saya buat ke jalur yang dulu saya lewatin pas motor masih runyam-runyamnya, saya juga belum ada uang buat benerin. Itu tuh jadi sadar nolnya kita gitu loh bang. Akhirnya jadi apa? Bersyukur kan. Iya, jadi kita udah ya Allah makasih. Jadi saya sampai berhenti bang, berhenti gitu. Saya ngerokok sambil gini, ya Allah makasih ya udah dikasih sampai hari ini gitu. Karena saya inget lagi gitu dulu apa bisa nyampe sini gitu loh. Gak pernah tahu kan gitu. Iya, gak pernah pikiran. Nah kehidupan semakin dilepaskan ke yang di atas, semakin diserah. Kan kuncinya berserah lah kan. Semakin kasih banyak lo yang buat duniawinya ya. Sama Iqra jangan lupa. Ya. Bacalah kan. Nah penyakitnya banyak di jalan saya temuin, kita udah kejauhan dari entah kitab, dari baca buku, dari udah sosmed aja kan sekarang semuanya kan. Terlalu aku jadinya. Nah itu pernah ke Baduy nggak bang? Belum. Jadi Baduy dalam kan akhirnya mulai berani speak up kan. Baduy dalam berani speak up. Mereka akhirnya ngomong bang, kami udah dikasih tahu sama pendahulu kami, siap-siap nanti ada zaman dimana orang cuman peduli sama dirinya sendiri, merasa paling aku. Paling aku bang. Itu sama orang Baduy, sama pendahulu Baduy. Berarti mereka udah lebih maju dari kita ya. Mereka lebih ingat. Iya, nah sama itu tuh bang, masalah ingatan. Jadi apa ya? Kenapa? Jadi gini, kalau dari bapak saya punya bakat kebiasaan ziarah. Jadi sering banget kalau misalnya pulang kampung, Mas. Jadi dia selalu biasain, Mas, sempetin kita ziarah ke sini gitu. Di situ saya baru sadar, Bang, kenapa kita mesti ziarah ya. Itu, Bang. Kali nih masalah yang kita hadepin sekarang nih. Apapun itu ya. Kali masalah yang dulu dihadepin juga sama pendahulu kita gitu loh. Yang di pendahulu kita tuntasnya sampai titik sini. Iya kan? Sampai titik 30%. Iya. Karena hidup pengulangan. Terus kita brojol kan, disiapin buat lanjut lagi ke 20%. Masalah kita bisa nyelesainnya cuma 5%, 2,5%, 1% bahkan sampai kita pulang nanti. Tapi itu udah bukan kehendak kita kok, udah Allah kok. Ya udah kali emang bukan bakat ya. Kali emang takdir kan itu di Lauhul Mahfuz sudah ditulis kan semuanya sampai daun yang jatuh kan. Udah ditulis kan semuanya. Terus kita mau paksain gitu kan. Iya, gak bisa. Tapi berdoa boleh. Tapi ingat sabar. Sabar sampai kapan? Ya sampai sabar kan nggak ada batas ya kan. Iya. Yang membatasi kita. Yang membatasi kita sendiri. Boleh disambung nih, sudah 2 jam. Gila, keren. Masya Allah 2 jam bang. Maaf terakhir nih nih. bang. Terakhir nih. Oh ada terakhir. Jadi bang, ada ini kayak game ya. Jadi nanti gue nanya, misalnya contohnya gue bilang kopi, nanti lu langsung bales satu kalimat juga apa gitu. Oke. Misalnya kopi susu. Nah, Ya, kayak gitu. Iya. Kopi pahit. Jadi ini ada sedikit pembaruan ya dari Gimik nih, gimik ya. Iya, ada gimiknya nih. Ini biasanya brand masuk di sini nih, kayak gitu. Jadi biasa ada sponsor masuk ada di sini, request Bang. dari pendengar kita yang berjumlah 2 sampai 3 orang ya di Spotify ya. Nah, ini gini, Bang. Kan gini, Bang ya. Jadi gini, Bang. Jadi dia Saya ketemu orang-orang yang ya kita anggap berhasil lah ya di dunia yang kan tadi Abang masih bilangnya 2, 3 orang. Ternyata saya pernah ketemu orang yang berhasil saya kenal nol ya Bang. Dia dari dulu udah ngomongnya 2 juta Bang. Kepada 2 juta pendengar kita di sana gitu. Emang udah halu dari awal. Iya. Tapi ternyata Bang, mulutmu harimaumu ya. Dia beneran dapat 2 juta. Akhirnya. Jadi kita 2-3 miliar orang di 2-3 Spotify. miliar orang di Spotify nih yang setiap hari kita posting tiap hari Jumat subuh ya Mata. Masya Allah. Jumat subuh. Jadi Bang coba Bang nanti kalau ada narasumber yang lain lu bikin gimmick. Oke, jadi ini buat terakhir ya. Ini biasanya orang brand tuh Bang yang ngasih saran gitu tuh atau orang agensi biasanya. Orang agensi karena ya. mau jual ke brand. Amin.
Ya, jadi ini terakhir sekalian penutup ya. Mungkin nanti kita berlanjut di Insya Allah bang, insya Allah kesempatan masih yang ada lain. umur ya bang ya. Insya Allah masih dikasih umur. tempat yang lain. Jadi yang pertama touring. Oh gitu langsung jawab. Touring jaling. Jialing. Ya. Ya. Karena Jialing apa saya- motor ya? Jaling ya, soalnya saya baru nemu ternyata jaling enak banget ya bang ya. Enak lah. Asli bang, saya kemarin dari Larantuka sampai Labuan Bajo pakai jaling Jaling apa? 125 yang JH. CH. Oh, enak banget Tapi ya kan. bodinya diganti XL. Replikanya Honda kan, blueprintnya dari Honda. Bus itu bang, mantep banget bang. Next. Motor. Jaling, jaling lagi. Nggak boleh, harus beda. XL. XL. Ya, XL. Kenapa XL? Karena dia ngopi jaling ya. Jaling enggak. balik. Tapi ya iya jaling ya. Jaling Jadi ngopi gini, XL. itu Om Belo kan cerita kan. Heeh. Dia nulis tentang, ingat nggak dia cerita tentang yang copycatnya, dia bikin artikel tentang motor siluman. Oh Iya, iya, ingat. Iya kan jaling. Jaling. Itu salah satunya jaling kan copycatnya JH kan, jaling JH 125. Honda-nya XL. Nah tapi bang ternyata mesinnya bager banget bang emang. Karena farm bike kali ya. Iya. Oh, terus dia rasio giginya enak banget bang. Karena Motornya dia Omar hitungannya sama kayak rasio XL 125. iya sama kayak ini bang kalau dulu CG. CG. Iya. Kayak CG juga. Enggak, gue udah ngitung sama kayak XL Plug 125. plug. Ketiplak angkanya. Tapi kok Omar 4 speed ya itu bang? Oh, lu yang 4 ya? 4 speed. Depan semua ya giginya. Jadi gini, 1-2 yang pendek-pendek, 3-4 nya buset Panjang. enak banget bang, kayak Inggrisan. Oh iya. Oke, lanjut. XL Ketiga. dah ya. Kayak Rumah. Pondok Labu. Pondok Labu. Pondok Labu. Kalau gua dulu Andaras tapi habis udah nempelnya sama yang itu sih, jadi saya Pondok Labu kalau dah. gua dulu gua plesetin tuh Pondok Labu. Pondok Lablus. Pondok Labu. Tapi Pondok Labu tuh blues banget loh bang. Asli ya, blues ya Blues bener. banget bang. Iya. Emang Blues itu, Bang. banyak musisi-musisi yang akhirnya skuter jadinya di situ. Iya, selebritis kurang terkenal juga ya, banyak. Nggak reggae ya, blues bang itu Iya. tempat gitu tuh bang. Iya kan, nggak reggae kan? Iya kan, Enggak blues. reggae. Tapi yang konsisten reggae. Pondok Labu itu The Blow, tau gak The Blow? Iya bener. Suka ada ya, ininya ya di tembok ya. Oke, next kopi. Susu, Susu yang terakhir istri. rumah. Istri rumah. Omar Anas, terima kasih Wah bang, makasih banyak bang, alhamdulillah bang. atas waktunya ya. Masya Allah, tabarakallah bang. Maafin kalau ada salah-salah kata bang. Sama-sama. Ya. Kalau ada Kalau maaf-maaf dari kita seadanya nih kalau bang. repotin Ini- ya nih. Kagak bang, aman bang. Bobo lampu, ngambilin listrik Ini lu. udah doa bang, ya Allah berikan kesempatan buat bisa sharing kayak gini ke Amin. jutaan pemirsa di luar sana bang ya. Amin. Ini kebanyakan dari luar negeri nih ini. Masya Allah. Luar negeri yang coba lagi belajar bahasa Indonesia. Ini kok apa sih ini keren Zimbabwe, nih. Zimbabwe Pantai Gading.